NAS atau Lajnah Nahwiyah Sorfiyah ialah suatu program unggulan yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan yang khusus menangani pembekalan nahwu dan sorof serta untuk mengasah kemampuan dalam bidang nahwu dan sorof, yang tujuannya agar santri handal dalam membaca kitab sehingga menjadi santri yang berkualitas dan cerdas dalam menanggapi permasalahan. Program ini didirikan langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan, tepatnya pada tahun 1433 Hijriah, yang pada saat itu beliau meminta kepada sebagian asatid agar mendirikan program yang berbasis nahwu dan sorof, sebab pada waktu itu kebetulan ada Lajnah Falakiyah yang jauh sebelumnya sudah berdiri, sehingga pengasuh mempunyai inisiatif untuk membuat lajnah juga dan diberi nama Lajnah Nahwiyah Sorfiyah atau yang terkenal dengan sebutan NAS yang berkembang sampai sekarang. Proses berdirinya NAS, sebagian asatid menanggapi dawuh beliau langsung sigap untuk merealisasikannya. Selang beberapa hari dari permintaan pengasuh, sebagian asatid langsung merealisasikannya. Pada saat itu, Ustadz Ahmadi Muhammad yang menjadi komando atas terlaksananya program NAS, beliau mengumpulkan 10 santri dari tiap-tiap kelas 3 dan 4, yang pada saat itu terdiri dari 7 kelas, yakni untuk kelas 3, A, B, C, dan D, dan kelas 4 A, B, dan C, yang jumlah keseluruhan berkisar 70 orang. Maklum pada saat itu hanya mengambil kelas 3 dan 4 karena pada saat itu yang dikira untuk diasah kemampuan nahwu dan sorofnya ialah kelas itu. Sebab pada saat itu santri harus benar-benar faham adanya ilmu alat untuk mengembangkan ke jenjang selanjutnya. Pada saat itu beliau Ustadz Ahmadi Muhammad memilih ketua yang terdiri dari kelas 4 dan 3. Muhammad Ikram dan Maliki Munawir menjadi kandidat terkuat untuk menjadi ketua pada saat itu. Maklum pada saat itu masih mengedepankan tata kerama sehingga yang sesepuh menjadi ketua. Selang beberapa hari dari pengumpulan santri, program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun konsep dan programnya masih belum jelas seperti sekarang, tapi yang penting berjalan dulu sambil mereka-reka konsep yang harus dirancang. Pada awal berdirinya NAS, yang paling ditekankan adalah bagaimana cara untuk bisa baca kitab. Sehingga pada saat itu dilaksanakanlah kegiatan sorogan yang terdiri dari 20 asatid, yang setiap asatid menangani minimal 3-4 orang. Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, yang kegiatannya dilaksanakan setelah asar. Setelah berpekan-pekan berdirinya program ini, muncul inisiatif-inisiatif baru seperti mengadakan kajian, Badsul Masail Nahwiyah Sorfiyah, dan lain sebagainya. Pada saat itu disepakati untuk mengadakan kajian kitab selama 1 pekan 1 kali. Kitab yang disetujui pada waktu itu adalah kitab At-Tuhfatul Mardiyah karya Syekhuna Ahmad Barizi Muhammad Fathillah sebagai pelajaran nahwu. Dan untuk sorof pada saat itu masih mereka-reka sehingga tidak ditetapkan kajian kitab sorof, melainkan hanya sebatas belajar sorof saja tanpa menggunakan kitab. Untuk kegiatan Badsul Masail Nahwiyah Sorfiyah, pengurus mengadakannya setelah asar, tepatnya setiap hari Sabtu. Antusias santri dalam mengikuti program ini nampak dan sangat ramai sehingga membuat santri lain ingin mengikutinya. Canda, tawa, dan semangatnya membuat pudar gelombang-gelombang kemalasan. Laksana air keruh ketika disaring menjadi air yang begitu bening, membuat hati ingin selalu menengguknya.
individu. Ya, contoh, A zaitun abuka. Sama dalam tamujud ternyata bisa juga menjadi badan. Dan kalau bisa menjadi badan, seharusnya kita harus berpikir dari badan itu sendiri. Badunukul. Lah, ketika dimasukkan pada badunukul, maka contoh yang tadi yang asalnya apa tidak yang bil rumi bila wasitati baina mudwini. Kalau kena betul berjelak dikit, betul istimah, betul lolak, betul diam, betul riang berbeda. Dan pemahaman betul rakyat makom bila jalan. Dalam artian dalam satu soal ini ada dua pertanyaan. Itu juga harus ada dua jawaban.